Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan langsung. Ini udah setengah 10 pengajian Jawahirul Balaghah. Kalau kalian halaman 151 ya. Oke, sekarang al-mabhasus tsani. Bermula pembahasan yang kedua. Fi ta'rifil musnad ilaih, itu dalam menerangkan, memakrifatkan musnad, bukan musnad ilaih ya. Fi ta'rifil musnadi, itu dalam memakrifatkan musnad. Musnad itu gampangannya khobar, atau ya kemarin udah dibahas lah ya. Au tangkirihi, atau wah Habib baru tiba ini, atau menakirohkan musnad. Makmur gak datang? Wah iya. Ngopi, lu bisa nyediin kopi, Ndre? Oh iya, jangan banyak ngopi nanti. Lu kesono dikit, Jul. Ngeserang kesono, biar kelihatan. Sekarang ta'riful musnadi, bermula memakrifatkan musnad, yaitu gampangannya khobar gitu ya. Tujuannya al-awwalu li'ifadati sami'i hukman ala amrin ma'lumin indahu bi amrin akhara mislihi, mislahu ya, bi ikhda turukit ta'rifi. Pertama, musnad dimakrifatkan li'ifadati sami'i, untuk memberi faedah sami'. Sami' itu mukhatab gampangannya. Jadi untuk memberitahu, mukhatab untuk memberi faedah sami', orang yang mendengar. Memberi faedah ifadah hukman, pada satu hukum. Ala amrin, atas satu perkara, ma'lumin, yang telah diketahui. Jadi mutakalim memberitahu kepada sami' akan satu hukum, yang hukum tadi udah maklum. Nah, indahu, di sisi sami', sami' udah paham, tapi bi amrin akhara, dengan perkara akhara yang lain, mislihi, bener ya, mislihi, yang menyerupai amrin maklumin tadi. Nah, ifadatus sami' hukman ala amrin maklumin indahu bi amrin akhara mislihi, itu bisa dilakukan bi ikhda turukit ta'rifi, dengan salah satu cara-cara memakrifatkan lafaz. Nahwu hadza al-khatibu wa dzaka naqibul asyrafi. Nah, tolong perhatikan. Ini siapa Munziri, yang lain juga diperhatikan. Kalau ini hadza al-khatibu, karena ada juga kalau setelah lafaz al-khatib ada lafaz yang lain, umpamanya hadirun, umpamanya itu hadzal khatibu, berarti musar ilaih. Jadi pahami ya, hadza bermula ini orang, begitu loh. Al-khatibu itu khatib, berarti tukang khutbah. Nyambung kan? Nah, khatib dimarifatkan dengan al, hadzal khatib. Ini tolong di garis bawahi loh. Karena contohnya ya dalam yang gampang itu kan, dalam awal Al-Baqarah itu loh, zalikal kitabu la, itu kan musar ilaih. Nah, cuman di sini hadza itu mubtada, al khatib
khobar. Nah, khobar tapi berupa makrifat. Nah, khobar itu kan musnad. Musnad dimakrifatkan karena Same udah tahu kalau laki-laki ini memang khotib. Cuman ditambahin wadzaka dan bermula itu orang yang ono gampangannya. Naqibul asrofi, nakib itu kan sama dengan rois kan. Itu pemimpinnya orang-orang yang mulia. Oh, dia Naqibul Asrof kan ada kalau dalam Dewan Wali Songo sekarang ada naat. Naqibul Asrof Aulia Utis'ah. Nah, ini nggak paham lah, ini nggak masuk PWILS. Loh, iya kan? Itu nukoba nakib. Nah, ini penting saya tulis lah. Nih, diperhatikan, Alia tidur lagi. Ini garis bawah ini. Ini penting untuk ditegaskan. Hadza al-khatibu. Bermula ini orang, gampangannya hadza syekh lah atau hadza rajul lah. Gitu kan? Gampangannya itu al-khatib kan khobar. Dimakrifatkan menggunakan al. Kan berarti makrifat kan? Nah, ini udah maklum kan tadi faedahnya li ifadati sami kan gitu, hukman bi amrin maklumin indahu kan gitu. Nah, kan diteruskan bi amrin akhara mislihi. Nah, diteruskan wadzaka naqibul asrof. Nah, ini naqibul asrof kan khobar, kan ma'rifat juga karena naqib dimudahkan kepada al asrof. Al asrof ada alnya, akan berarti ma'rifat. Emang bunga kan kemana san? Emang dodol. Nah, ini jadi apa namanya, musnad dimakrifatkan karena tujuannya ifadati same hukman bi amrin ma'lumin indahu bi amrin akhara mislihi. Ya, gitu kan, menegaskan ini loh ada si fulan ini loh itu al khotib, dia khotib, tapi wadzaka naqibul asrof. Wadzaka naqibul asrof juga ma'rifat juga musnad ilaihnya yaitu naqibul asrof disejajarkan dengan hadzal khotib. Oke? Nah, itu fungsinya. Jadi enggak semua musnad itu dimakrifatkan. Nah, ketika musnad atau khobar lah gampangannya dimakrifatkan, salah satu fungsinya itu. Nah, contoh yang lain sebagai pembanding. Yang kedua, afani wali ifadati qasrihi, dan karena faedah mengkosor musnad. Nah, mengkosor itu kan meringkas, ya kan? Meringkas hukumnya musnad alal musnadi ilaihi, atas musnad ilaih. Nahu Sa'dun al-watoniyu. Bermula Pak Sa'ad al-watoniyu, itu orang yang cinta tanah air. Jadi watoninya Pak Sa'ad itu betul-betul mengkristal. Oke? Jadi meringkas sifat watonia pada jiwa Pak Said. Begitu loh. Makanya aal ini jangan hidup. Oh iya, oh iya. Ya oke, iya saya yang bawahnya. Wah, berarti kan saya kecepatan bacanya, kan keren kan? Saya ngeburu khatam. Sa'dun, udah Andre, wal di luar ngaji balaghah, lu di depan pelongak mundur. Andre di depan, pelongak. Lah Aal ntar diketawain sama malaikat Jibril. Ya enggak? Wah, Aal ngaji balaghah. Aal pantasnya ngaji balak 6.
Nah, kan begitu kan. Sa'dun bermula Sa'ad, az-zaimu itu az-zaim pemimpin ya. Ar-rais ya, pemimpin kan. Idza lam yakun, jika tidaklah ada siapa zaimun pemimpin siwahu selain Sa'ad. Sa'ad itu pemimpin. Benar-benar satu-satunya pemimpin, gampangnya begitu. Sa'dun az-zaim itu loh. Lafat az-zaim khobar dikasih al itu adalah untuk qasrul musnad ilaih. Qasruhu alal musnad ilaih. Meringkas zaim, az-zaim, orang yang berjiwa pemimpin, pemimpin lah gampangannya. Udah sini suruh kemari, udah. Bangun kemari. Kalau melek di sini aja. Ngapain penonton? Junet, duduk di sini. Gak usah ngikutin Kupang, kan udah dibilangin berkali-kali loh. Jangan ngikutin Kupang. Lu emang pengen jadi Kupang? Lah iya kan? Saat itu az-zaim. Ya kan gitu kan dikasih komentar idza lam yakun zaimun siwahu. Oke? Nah, yang pembanding keduanya, au iddi'an atau karena pengakuan mubalaghotan dengan menyangatkan, menekankan likamali maknahu terhadap kesempurnaan maknanya zaim, kepemimpinan, pemimpin rois gampangannya fil musnad ilahi, dalam musnad ilaih. Jadi Pak Sa'ad itu dalam jiwa leadership. Sampai saya kan udah jarang ngomong bahasa gaul kan, kadang-kadang karena omong jadi keselip. Dalam kepemimpinan itu leadership itu memang mengerucut kepada Pak Sa'ad. Nyambung kan? Itu yang dimaksud iddi'an mubalaghotan likamali maknahu. Maknahu kan maknanya az-zaim fil musnad ilaih. Lah musnad ilaihnya kan Pak Sa'ad. Jadi jiwa kepemimpinan ini, jiwa leadership ini betul-betul mengkristal pada diri Pak Sa'ad. Kan gitu. Contoh yang lain. Nahwu Sa'dun al-Watani, itu tadi yang saya bacakan itu. Bermula Pak Sa'ad al-Watani itu orang yang berjiwa nasionalis. Kan asalnya watonun kan tanah air. Dikasih yak nisbat watoniun. Orang yang berjiwa tanah air, cinta tanah air. Itu yang dalam kita dinyanyikan dengan hubul waton minal iman, iya kan? Ya al waton itu. Maknanya al watoniyu ay al kamilul watoniyati. Itu nggak usah keder. Al yang pada lafadz kamil dimudhofkan kepada al watoniyah itu dibenarkan. Karena kamilnya isim, sifat apa sob? Ayo, hanya saya nggak ngingetin dulu, enggak. Kal jadi sa'ar ujungnya saya kasih pancingan. Wa waslu al bizal mudhofil muhtafar. Oke? Nyambung nggak? Wa waslu al bizil mudhofi muhtafar. Terus kal jadi sa'ar, gitu loh. Jadi itu kenapa kok al kamilul watoniyati isim mudhof kok ada alnya? Boleh, karena kamil adalah isim fa'il. Isim fa'il itu isim sifat. Boleh. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Bener, karena as-sadiqul wa'di. Boleh juga as-sadiqul wa'du, boleh juga. Kan gitu kan. Jadi isim, nah makanya itu bukan idhofah mahdhoh, tapi idhofah lafdiyah. Gitu loh. Tujuannya di situ. Maka kan penting. Maka belajar balaghah itu beresin dulu nahwunya. Kan gitu kan. Nah, Sa'dun al-Wataniyu ay al-kamilul watoniyati. Jiwa
kenasionalisme yang ada pada pasat itu udah menyatu, mengkristal. Fayakhruju, maka keluar apa al-kalamu, pembicaraan, fi suratin, dalam bentuk tuhimu, yang memberikan waham, apa surah, dugaan apa surah, annal watoniyata, pada sesungguhnya jiwa watoniyah, jiwa cinta tanah air, lam tujad, itu tidak ditemukan apa al watoniyah, illa fihi, kecuali di dalam dirinya Pak Sa'ad. Alasannya li'adamil i'tidadi, karena tidak adanya kesiapan. Atau i'tidad itu hitungan, anggapan. Kalau bahasa keseharian kita nggak direken. Itu maksudnya li'adamil i'tidad biwatoniyati ghairihi, dengan cinta airnya selain Pak Sa'ad. Jadi kalimat Sa'dun al-Watoniyu itu hampir-hampir seluruh rakyat jiwa nasionalismenya luntur, yang masih semangat mau mempertahankan jiwa nasional ya hanya Pak Sa'ad. Maka Sa'dun al-Watoniyu dikasih al, ini menekankan bahwasanya jiwa nasionalis yang dimiliki oleh Pak Sa'ad memang hanya apa dia satu-satunya, yang lain udah luntur. Ini menekankan sama kita loh, ketika sejarah udah dipelencengkan dan lain sebagainya, ini aktual. Nah, kan gitu kan, bukan kita kok membumbui ngompori, enggak, harus ada kelurusan sejarah. Termasuk ini nggak ada orang Tegal, Bumiayu, Wonosobo. Wonosobo itu kan Majapahit, Mataram kuno. Mataram kuno itu kan ya kerajaan Sailendra, Wangsa. Loh, iya kan? Nah, itu lebih tua dari Majapahit, lebih tua dari Singosari. Kan begitu judulnya. Itu kan ada di sekitaran Gunung Dieng, Wonosobo, Gunung Sindoro, segala macam di situ. Itu Mataram awal. Lu dari mana ya? Terus Bunga ngapain? Besok ujian. Nah kan tiap hari udah ujian, ngapain pusing sih? Gua udah bilangin lo. Pada tiap hari kan kita udah menghadapi ujian hidup. Iya apa enggak? Masih pusing menghadapi ujian. Sekolah kita udah terlatih ujian ini. Loh iya kan? Ampun dah. Terus Bella ngapain? Tidur. Oh, seharian pergi. Ya sama saya kok seharian pergi. Leo tadi pagi-pagi saya udah kondangan berat tempat. Bismillah. Masya Allah, pahitlah. Pahitnya pahit jamu. Apaan sih yang jatuh? Lu ngantuk, mak lampir, ya Allah, ya Robbi, ya Allah. Udah dah, lu masih hidup aja udah bagus. Maksudnya masih melek. Ya. Lah Siti, ya kan? Oke lanjut, oke nyambung ya. Wazalika, dan bermula itu apa? Ifadati qasri alal musnad ilaih hakikotan. Idza kana, itu apabila ada apa al musnadu, musnadnya, mu'arrafan, itu dimakrifatkan, bila mil jinsi, dengan lam jenis. Jadi Sa'dun al-Watoniyu, alnya itu adalah al apa namanya, lam jenis, al jinsiyah. Kan al ada dua secara umum. Apa siapa pakai al kan terbagi dua. Pertama al buket, kedua al gujo gitu. Wah ketok lo, ya gak? Al jinsiyah sama al dia. Al jinsiyah terbagi tiga. Listigrokil afrod, listigroki afrodil jinus. Satu lagi apa? Nah, pokoknya itulah. Listigroki khoso isil afrod, ya. Menjala masih ingat? Mana sahabat di luar? Oh, bos baru pulang. Masya Allah.
Aziz punya bos keren, nggak main-main. Lah iya kan, datang jam 7 baru datang, sebentar pulang. Punya bos, arek Malang, wah keren kan. Nah, yang kedua, al ahdiyah. Al ahdiyah terbagi berapa? 3. Al ahdi zihni, al ahdi zikri, al ahdil huduri. Pakai lu hafal enggak? Lu jangan ngomong jago nahu, ahli nahu ditanya al, lu taunya almunium, alun-alun, alkalin, mentok-mentoknya al-fatihah. Lu kacau ya enggak? Bumi dengerin. Jangan jajan mulu lu. Ya, lu belum ngantuk emang? Besok ke sekolah. Masuk jam berapa? Jam 6.30. Masya Allah. Sakti. Ya enggak, masih ikut melek ya enggak? Makanya kalau kayak Andri sampai enggak ngikut ngaji, lu malu. Kelas berapa? Kelas 5 SD sekolah bisa. Lalu SMP sekolah mencari pacar. Makanya lu pacaran mulu. Lu ya apa enggak? Lu jangan ketawa lu. Makanya aduh, apalagi sebentar lagi mau semek. SMK kan semek, ya enggak? Norak lu. Oke. Ayo lanjut. Wayung mana tadi? Itu ada catatan kaki. Nomor 1. Ala anna ta'rifa, atas sesungguhnya memakrifatkan bilamil jinsi dengan lam jenis, la yufidu itu tidak memberi faedah apa ta'rif bilamil jinsi ahyanan dalam beberapa kesempatan. Ahyanan jamaknya khin, dalam satu masa, maksudnya ahyan ya beberapa kesempatan, tidak memberi faedah al-qasro pada makna qasar. Gak semuanya lam ta'rif itu mempunyai makna qasar. Kaqaulil khonsai, seperti ucapannya mak khonsa, nama perempuan dari Bahar Wafir. Iza qabuhal buka'u ala qatilin wajatu buka akal hasanal jamila. Iza qabuha, apabila dianggap jelek, apa al buka umewek nangis, ala qatilin meratapi menangisi atas orang yang terbunuh. Qatil bimana maktul, karena ada qatil yang bimana qatil. Lu ingat-ingat. Habib bimana mahbub. Ya habibi ya Rasulullah, itu habibi bisa bimana habib, bisa bimana mahbub. Nah, lihat situasi dan kondisi kalam. Wajatu, maka menemukan siapa saya, buka aka pada tangisanmu, al hasanah. Nah itu pada tangisanmu al hasanah yang baik, al jamilah jelasnya yang baik. Fal khonsa, maka bermula mak khonsa, ibu khonsa, latak sudu itu tidak bermaksud siapa khonsa, kosrol jinsi pada mengkosor jenis ala bukai qatiliha atas tangisan orang yang dibunuhnya. Walakin naha, dan tetapinya khonsa turidu itu menghendaki siapa khonsa antusabita pada bahwasanya menetapkan siapa khonsa lahu kepada buka qatiliha. Wa tukhrijuhu min jinsi bukain ghairihi, dan mengecualikan siapa khonsa hu pada buka min jinsi bukai ghairihi, dari jenis tangisan lainnya qatil minal qatla, nyatanya dari orang-orang yang terbunuh. Qatilun itu jamak taksirnya qatla. Apal sob? Saya belum, tapi saya refleks. Wah, itu masih ikut mubalaghah. Fa'la liwasfin ka qatilin wa zamin
wa mayitun wa halikun bihi qaumin. Lah, Pak Ustadz habis mutolah. Kapan saya mutolah? Loh iya kan? Oh, oke. Oke, pakai. You know? Makanya guru semangat. Ini ada Kang Zidan, ada Pakih, ada Munziri, ada Odon, ada Maftuh, Andre. Saya anggap boleh cukup. Khatam Mukhtasar Zidan, baca Jurumiyah. Jurumiyah. Alfiah. Maka azamnya kuat, syukur-syukur ntar Senok dapat Mbok Hidayah lagi lah. Kan Senok karena kerja kan. Jadi Mbok Hidayah kan akhirnya dibawa pergi kemana-mana. Lah iya kan. Gitu loh maksudnya. Aduh, emang dipikir ngaji tuh nggak banyak cobaan. Yang namanya kalau cobaan, Dre, namanya cobaan itu banyak. Kalau dikit cobain. Lu paham kan? Lah catat itu. Lah iya kan. Dibilangin nggak berkah. Oke nanti kemana-mana. Minal qatla, nyatanya dari orang-orang yang terbunuh. Fahuwa, maka bermula ucapannya khonsa, qaulul khonsa. Laisa itu tidak ada apa qaulul khonsa minal qasri, termasuk dari qasr fisai dalam sedikit pun. Jadi ucapan khonsa idza qabukal buka wala qatilin wajadtu buka akal hasanal jamila itu sama sekali bukan kok qasr. Oke? Beda sama yang atasnya tadi, gitu loh. Sa'dun al watoniyu, nah itu qasr. Oke. Itu kalau apa musnad berupa makrifat. Jadi sekarang yang nakiro wayunak karu dan dinakirohkan, bukan wayung karu loh. Kalau wayung karu diingkari. Nakaro yunakiru, tangkiron, menakirahkan, itu nisbat, gitu loh. Menisbatkan musnad kepada nakiroh gitu. Wayunak karu dan dinakirohkan apa al musnadu musnad. Alasannya li adamil mujibi, karena tidak ada perkara yang menetapkan, mewajibkan li ta'rifihi, untuk memakrifatkan musnad. Wadzalika, dan bermula itu adamil mujib li ta'rifihi likos, pertama awalan likos di iradatil ahdi awil hasri, karena tujuan menghendaki al-ahdu, al-ahdu itu perjanjian, maksudnya udah diketahui, karena ada tujuan maksud yang udah diketahui, atau awil hasri, atau meringkas. Nahu anta amirun wahuwa wazirun, anta bermula ente itu amirun, ente raja, wahuwa dan bermula dia itu wazirun, menteri. Nah ini amirun khobar, wazirun juga khobar. Nah itu karena ada qasdu iradatil ahdi awil hasri, karena memang udah diketahui kalau ente ya memang amir, kalau dia emang wazir, menteri. Nah itu ada tujuan tadi, ada tujuan qasdi iradatil ahdi, al ahdi maksudnya udah diketahui, muahadah itu, dan ada kalanya memang untuk al hasri, untuk meringkas saja. Yang kedua, sanian walid tibail musnad ilaih fitangkir, dan karena mengikuti musnad ilaih fitangkiri, dalam kenakiroan. Lah kalau musnad ilaih aja dimakrifatkan, dinakirohkan, apalagi musnad. Nah, contohnya nahu tilmizun wakifun bil babi, jangan ngantuk. Ntar katanya ngatain bil babi lagi ya enggak. Tilmizun, bermula satu murid, itu musawiknya dibuang. Ini uji nyali. Kan katanya wala ya juzul ibtida bin nakiroh malam yufid ka inda zaidin namiroh wal fatan fikum fama ilul lana. Terusnya apa? Warajulun minal kiromi indana. Lu hafal Don? Oh Don hafal, cuma gitu doang. Suruh baca kelekepan, suruh baca Jurumiyah aja. Badal dijadiin khobar, khobar jadiin badal. Wah nggak apa-apa Pak, yang penting order masih bersuara Pak.
Oh iya dah, oke jadi. Lah iya kan? Nah, maksudnya apa? Tilmizun ai minat talamizi. Musawatnya dibuang, bikin dewek. Nggak usah ini. Bermula satu murid di antara murid-murid yang ada. Ya, jangan lu didebat. Tilmizun, kenapa kamu jadi mubtada? Kan isim nakiro. Kan nggak boleh kan? Lah musawatnya mana? Ai minhum, di antara para talamid gitu loh, maksudnya itu maksudnya warajulun minal kiromi. Lu ya kan? Itu korenanya di situ. Maka permainan seperti ini bahasa itu pakai rasa. Nah, kalau kita nggak membacanya buahnya, nggak teliti, nggak jeli, ya nggak paham. Intinya kan gitu. Maka jangan pernah putus mutolaah. Saya sampai detik ini, apalagi kalau orang itu udah menginjak usia lanjut ya. Kalau kalian ini sedang ngejos-ngejosnya, daya ingat loh maksudnya. Kalau orang udah 50 tahun ke sono, apalagi 60 tahun ke sono, itu daya hafalan kurang. Makanya kenapa kayak tadi, saya asal ada ini langsung saya sampaikan. Itu adalah diantara cara untuk melatih daya ingat. Makanya kalian harus yang hafalan yang ada dijaga. Karena nanti lama-lama lupa. Kadang-kadang lucu kiai-kiai sepuh itu. Kadang-kadang mutolaah kitab Khulasoh Nurul Yakin ya coba. Kiai sepuh loh. Kenapa masih mutolaah kitab Khulasoh Nurul Yakin? Itu kan kitab SD. Ya karena para ulama-ulama sepuh ini kadang-kadang bahasanya lupa. Daya memorinya itu loh. Ini kan udah sunatullah kan. Maka kalau masih ada ulama seperti Al-Maghfurlah, Mbah Mun, itu kan udah sepuh. Tapi daya ingatnya luar biasa. Termasuk yang ngarang kitab takrib yang kita baca itu. Saya Abu Suja. Itu wali itu. Bukti walinya. Kitabnya dikaji oleh miliaran kaum muslimin. Sepanjang waktu. Nah beliau itu udah sepuh, pendengarannya termasuk penglihatannya. Saya aja udah disambung pakai kata mantra. Iya nggak? Beliau itu masih ini. Ya kenapa? Karena pengaruh gigi. Kalau giginya rontok, otomatis pandangan matanya jeblok. Itu udah rumus. Karena saraf mata itu kan dipengaruhi oleh gigi. Lu dengerin Al. Dengerin. Lu ditumbal aja udah nggak laku lu. Masih bandel aja lu. Mana nggak? Lu kudu nurut lu. Sembarangan lu. Kalau nggak lu kasih cincin ini ntar gila lagi. Bang Midun aja. Lah Midun minta anu. Nah. Lu udah nggak apa-apa nih pakai. Wah nggak kuat saya. Masa saya ngimpi kerajaan mulu. Lah emang ini kan simbolnya Majapahit. Lah iya kan? Nah kalau saya mah bodo amat misalkan cikin apa kok. Lah aman-aman aja. Lah iya kan? Apa usah sakit lah kagak, sakit gimana orang nggak makan kok lapar. Suka mengada-ada ya. Oke, dari kemana-mana. Nah itu loh wakifun dinakirohkan karena mengikut mubtada'nya musnad ilaih yaitu tilmizun. Bil babi di pintu loh, malah keterangannya makrifat. Bil babi ya kan? Kan lucu. Mubtada' khobarnya nakiro, keterangannya bil babi malah makrifat. Oke, yang ketiga, wali ifadati tafkhim, dan karena faedah tafkhim. Tafkhim itu mengagungkan sesuatu. Nahu hudalil muttaqin. Nah itu hujan nakiro kan? Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil. Nah hujan itu sebagai petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Ini hujan itu nakiro khobar kan berarti musnad berupa isim nakiro, tujuannya adalah untuk tafkhim. Oke, yang keempat walikot, karena sebaliknya walikos ditahkiri, dan karena tujuan tahkir meremehkan, menghina. Nahwu ma khalidun rajulan yuzkaru. Ma khalidun, tidaklah siapa Pak Khalid, itu beramal seperti kana. Kan dalam jurumiyah juga ada
faslun fimma wala walata walaisa al musabbihati faslun fimma wala walata al musabbihati bilaisa kan gitu kan. Ma Khalidun, tidaklah siapa Pak Khalid, rojulan itu laki-laki, itu menjadi contoh nakiroh, khobarnya Khalidun, khobarnya ma. Yuzkaru yang disebut siapa rojul lah, Khalid dulu sebut, kagak ada apa-apanya. Ngerti maksudnya? Itu diremehkan. Ma Khalidun rojulan, yuzkaru itu tujuannya rojulan. Jadi khobarnya ma Khalidun itu adalah likosdi takhir. Oke, 1 poin. Boleh tenang, masih lama. Ya, oke, nyambung ya. Ada yang nanya nggak? Sebelum dilanjut, lu nggak ngopi Nal? Lu kemarin ramuan udah coba belum? Lah, lu tadi Omat barusan aja pulang. Ketemu nggak tadi? Sama dia itu. Tapi sama itu ramuannya, karena saya dulu pernah. Ntar dulu saya minum dulu. Yes. Nih, inget-inget nih. Saya pernah kencing batu. Ya kan? Kumis kucing, kaca beling, nggak apa-apa. Ini kan kita ilmu nggak. Saya kan penasihat pagar nusa sembarangan lu. Bukan pagar ayu, pagar nusa itu bergerak dalam bidang uka-uka juga diantaranya sembarangan obat tradisional. Kumis kucing, kaca beling, tahu kan? Kaca beling apa kaca beling sih? Nah, itu begitulah ya. Daun alpukat, kalau nggak ada belakang ini banyak. Daun alpukat, kemudian akar alang-alang, alang-alang guali, ambil akarnya. Kemudian tapak liman, tahu tapak liman nggak? Astagfirullah, lu nanya sama babe. Bang Joeng mahapal, nih daunnya begini, ting 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 ting. Nah ujungannya ada begini manjang. Nah itu kayak rumput krokot, bukan krokot gede. Itu banyak sebenarnya. Kalau saya mahapal, saya orang kampung. Lah pakai 5 itu, sementara paling lama seminggu, paling lama. Nah. Setelah itu banyakin minum air putih, nanti batu itu akan kegerus rontok sendiri. Setelah itu ente seminggu sekali selama sebulan, terus sebulan sekali. Kalau udah batunya udah keluar kan nanti ketahuan pinggang ini nggak sakit. Kalau kencing batu itu kambuh, Kang Isa belum pernah ya. Itu mau dipulot, dipijit, model kayak apa nggak kerasa, sakitnya luar biasa. Kalau itu udah rontok, udah ngaso. Karena kalau diteruskan, mikis lambung, nggak boleh. Loh itu, lah kan tadi saya bilang, saya itu udah disuruh praktek buka begituan. Cuman saya nggak mau. Nah kalau saya buka begituan, ntar yang datang, Pak minta air, ambil dewek di keran. Nah kalau ngomong kan gitu dari dulu nggak mau. Mau ilmu apa lu? Don. Nih, lu udah geser aja. Ini berarti ada hitam-hitam. Digigit ular itu. Ularnya saya tonjok kepalanya langsung gepeng. Saya masih nyantri, ya masih seumuran Askal, Andri taruhlah. Kan dulu di kampung ngikat pagar pakai apa namanya? Tali bambu itu loh. Loh iya kan? Loh, dulu nggak ada tali rapi ya, mahal coy. Tali bambu di welat itu istilahnya. Nah, saya di pesantren, di pondok, masa dulu digigit ular, saya tangkap, saya tempeleng palanya sampai peang. Nah ini gigitannya masih ada. Dia saya udah teriak-teriak, Robin nggak apa-apa, tenangi. Saya ini menghafalkan mantra ujub tunggul bulung. Yo aku sana mutuo, roro wingwang. Anak-anak pinggir jalan, tahan, sopo pito, ya aku pito, sembarangan lu. Gua dari seusia lu, Ndre, itu udah, saya punya mak tiri, nggak apa-apa bisa cerita. Mak tiri saya kadang-kadang kan, namanya mak tiri begitu. Di petarangan di dapur itu,
3 apa 4 ayam ngerem bareng. Saya bacain mantra. Mantranya bukan yang tadi, mantra yang lain. Ono sambang teko wetan piro balane 146 opo gawen anampe 7 teluh lebur luh jadi awu. Saya bacain itu. Kagak netes satu pun, gak ada yang netes. Kalau satu induk mungkin lo masuk akal. 4-4-nya sembarangan lu. Lo ya gak? Nih dulu di sini. Di depan ini loh, termasuk samping ini. Itu dulu biang orang main judi. Saya diantaranya berantasnya apa? 7 hizib galak-galak saya kerahkan. Termasuk hizib Nawawi. Paling ringan Hizbud Difa dan hizib Jailani Al-Baghdadi. Rabbi ini maghlubun pangtasir wajbur qalbiyal mungkasir wajma' samliyal mungtasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa nalabdul muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inasir kala zulmun azim dan seterusnya lah. Iya kan? Lah jangan kalian, cuman saya nggak mau lu minta amalan sama gua, kagak ada. Amalannya apa? Dari saya yang rajin. Lah iya kan? Nah, termasuk waqiah itu. Idza waqa'atil itu puasa 41 hari talku kulli ziruhin wa ma kharaja minha. Barangan lu. Dulu atraksi begitu malah seneng. Setrum-setruman dulu waktu masih anak-anak. Lu sebagai santri wadok mulu kerjanya lu, ya enggak? Sama lapar ogah. Nah, latihan silat cuman silat atraksi kayak pakih, ya enggak? Saya dulu silat. Silatnya silat saya apa? Silat pukulan jadi blek sek udah repot. Dan saya latihan silat nggak ada satupun lampu yang nyala, gelap. Itu Cimande, silo macan, silo monyet. Serius. Cimande kan pak. Lu kalau kalian mau ke Cimande, saya anterin. Cimande saya punya teman Barudin, Ustadz Barudin ini. Yang suka kemari mulu itu, yang suka nginep di kamar tengah. Yang suka saya ledekin mulu. Nah itu kan engkongnya jago Cimande. Lo iklan. Makanya enggak? Jangan santri. Lu dengerin, Tri. Santri hobinya makan seblak. Makan cabai banyaknya 30. Kalau lu malah mau kelalap. Ini ada ilmu cabai, saya kasih tahu. Orang puasa buka dan sahurnya hanya makan cabai. Jangankan meleng kena. Setengah meter tuh udah muntah darah. Ini serius, ini ilmu. Bukan kok saya ngarang cerita. Panas bawaannya. Orang deket-deket ya gerah bawaannya. Ini bukan saya ngarang cerita. Saya penasihat Pagar Nusa loh, jangan salah sampean. Ngerti maksudnya? Ya, sembarangan. Saya Pagar Nusa Nuswantoro, spiritual Pagar Nusa Banyuwangi sama Bali kan kayak apa saya? Ngerti maksudnya? Lah, nah, cuma kan enggak, karena saya konsisten ngaji nahu, jadi itu enggak cenderung enggak saya tonjolkan. Kalau itu saya tonjolkan nanti kalah ngaji begini. Ntar odon belajar ngeden kayak lu ngapain don pacirit lagi kan kacau. Lu paham nggak? Lu belajar nggak apa-apa. Saya nggak larang kalian kalau mau minta amalan. Terserah lu ke siapa. Nggak masalah, nggak saya larang. Lu ke Ustadz Zainal, ya, bawain rokok Samsu, atau ke Bang Omat tadi minta amalan. Dulu saya suruhnya ke Babak. Yusuf kan berkali-kali gue suruh waktu bawa masih hidup. Iya kan? Termasuk itu orang Betawi asli, Babak itu. Itu penting karena ilmu ini nggak boleh pudar, harus ditularkan. Nah, cuman kalian nyari sendiri, jangan ke saya. Kalau saya semuanya nggak mau, nanti konotasinya beda, gitu loh. Oke, lanjut dikit dah. Al-mabhasus salisu, bermula pembahasan yang ketiga. Itu fi taqdimil musnadi,
dalam mendahulukan musnad. Kenapa musnad didahulukan? Au takhirihi, atau mengakhirkan musnad. Kenapa musnad diakhirkan? Oh, ini ada, kalau dalam ilmu nahwu hanya membahas secara kedudukan kekuatan kalimat. Tapi dalam balaghah mempunyai asror. Maka Quran itu asrornya bisa dipahami secara bahasa, ya salah satunya dari balaghah. Selain ilmu-ilmu yang sifatnya ilhami. Gitu. Yukot jamu didahulukan. Apa al-musnadu musnad idza wujida, apabila ditemukan apa baisun, pendorong gampangannya, penyemangat, ala takdimihi, atas mendahulukan musnad. Ka'an kana ka'ayyakuna amilan, ka'ayyakuna, seperti bahwasanya ada apa bais. Bais itu pendorong, amilan itu sebagai amil. Nahwu koma aliyun, koma telah berdiri. Nah, koma itu kan fi'il. Fi'il itu kan berarti musnad. Nah, kenapa koma didahulukan? Ya memang komanya amil, mengamalkan aliyun. Siapa? Ali. Nah, aliyun itu dibaca rofa, kan berarti makmul. Makmul marfu, amilnya adalah koma, artinya pendorong yang mendahulukan koma, yang mana koma itu musnad, itu adalah amil. Nyambung kan? Nah, koma aliyun, komanya didahulukan karena koma sebagai amil. Loh, kan gampang. Yang kedua, au mimma, atau itu dari lafat ketentuan, lahu yang itu tetap bagi ma, as-sodarotu, permulaan. Makanya sodrun, sodaro itu dari sodrun. Sodrun maknanya apa? Dada. Kalau dada itu di depan apa bukan? Di depan, maka sodaro. Sodaro itu terambil dari sodrun. Nah, kalau di belakang itu kan punggung. Punggung itu bahasa Arabnya dhahrun. Makanya dhahra itu kan di belakang. Ngerti kan? Bahasa Arab itu sebenarnya simpel-simpel begitu. Gitu loh. As-sodaratu, permulaan fil kalami, dalam kalam. Maksudnya apa? Bais yang kedua, pendorong yang kedua, lafaz tersebut memang menjadi permulaan kalam. Lu bagaimana sih Pak kok permulaan kalam? Nah, ini contohnya. Nahwu aina at-tariqu. Aina itu di manakah? At-tariqu, bermula jalan. Itu harus aina duluan. Kan aina khobar. Ngerti? Tapi kenapa aina didahulukan? Karena aina perabot istifham. Istifham itu wajib di permulaan kalam. Jadi aina toriku, bukan atoriku aina. Yang benar kan mana jalannya, bukan jalannya, mana. Nyambung kan nih? Mana torik ya? Torik mana torik? Enggak di rumah, dia lagi. Orang yang ada bumi, yang ditanya torik. Ini loh tulisannya. Lah iya kan? Nyambung kan? Termasuk nih, saya kasih pembanding ya. Saya kasih pembanding yang banyak. Umpamanya ditanya, kalau ditanya nama itu berakal apa enggak? Nama kan enggak berakal kan? Maka istifhamnya mas muka. Bukan man ismuka. Kalau man itu nanyain sosok. Kan gitu kan? Ma itu siapakah? Ismuka bermula namamu. Nah, ma-nya ini ma istifham. Kan ma macam-macam. Termasuk menanyakan sosok. Man anta. Kan gitu kan? Man anta.
Anta mubtada, ma-nya khobar. Nah, ma dan man seperti termasuk banyak yang istifham. Kam, ya kam umruka. Kan gitu kan? Itu kan istifham. Nah, semua jenis istifham itu sodaratul kalam. Harus didahulukan. Walaupun dia sebagai khobar. Khobar ini kan berarti musnad. Nah, harus didahulukan. Nah, karena memang mimmalahu sodaro fil kalam. Nyambung nih. Nah, gitu loh. Nah, beda kalau man. Kalau man kan menanyakan sosok, maka anta isinya. Kalau ismu, namamu, itu kan bukan sosok. Nah, ya nama, barang kan. Begitu loh. Nah, itu contohnya ainat toriku. Itu atoriku mubtada, berarti kan musnad ilaih. Ditaruh di belakang. Aina khobar, kan berarti musnad. Didahulukan. Oh, gitu loh. Oke. Udah titik. Au iza urija. Nah, ini kalau yang dua tadi secara umum. Kalau yang secara khusus di bawahnya. Wa iza au iza urija, atau ketika dikehendaki. Ini dengan musnad. Apa gharadun tujuan minal aghradi, dari nyatanya dari tujuan-tujuan al-atiyat yang akan datang. Nah, al-aghrad al-atiyah itu buahnya minha. Nomor satu, minha itu diantara aghrad at-takhsisu, bermula mentaksis, mengkhususkan, bil musnadi ilaihi, dengan musnad ilaih. Nahwu lillahi ma lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi itu tetap milik Allah. Itu mentaksis bahwasanya mulkus samawati, bermula kerajaan semua langit, wal ardi, dan bumi, itu khusus semata-mata milik Allah. Allah itu fungsinya adalah taksis. Yang kedua, gampang kan ya? Al-Maidah 120. Wa minha, dan itu diantara aghrad at-tambihu, bermula memberi peringatan, memberi warning, min awalil amri, dari awalnya perkara, ala annahu, atas sesungguhnya musnad, khobarun itu khobar, la na'ta, yang tidak ada naat itu maujud. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair dari Bahar Tawil. Lahu himamun lamun tahali kibariha, wa himmatuhu sughra ajallu minad dahri. Lahu rohatun lau anna mi'syaro ya, mi'syaro judiha alal birri, enggak dulu, itu birri apa bari? Alal birri kanal birru anda minal bahri. Lahu itu tetap bagi fulan. Himamun, bermula apa himam? Jadi jamaknya himatun, himam. Cita-cita. Nah, ini dari awalnya memang menekankan kalau lahu itu khobar, himam mubtada. Kalau dibalik itu lihat bawahnya. Falau kila himamun lahu. Kalau diucapkannya kok himamun lahu, bermula cita-cita, lahu yang. Kan ada konotasi seolah-olah lahunya kalau dibelakangkan, himamnya didahulukan. Kan memberi dugaan. Nah itu lah, nggak apa-apa saya baca. Latu apa? Latawahama, sungguh memberitahu apa ucapan himamun lahu ibtidaan dalam permulaannya, kau apa? Kauna lahu ibtidaan kauna, ntar dulu. Latawahama
ibtida'a kaunin lahu sifatun lima qoblahu. Latawahama maka memberi dugaan apa ibtida'u kauni lahu, permulaan adanya lafat lahu, sifatun itu sifat, lima terhadap lafat qoblahu yang sebelum himam. Kalau enggak lahu himamun, umpamanya diucapkan himamun lahu, maka lahu itu akan memberi seolah-olah memberi celah pemahaman seolah-olah lahu itu sifatnya himam. Ngerti? Nah, kalau lahu himamun udah pasti lahunya khobar, himamnya mubtada, nyambung ya. Itu ini keren ini. Jadi tanabuh min awalil amri annahu khobarun lana. Oh, lanatun aja lah. Atau kepada khobarun ya kan? Lanatun bukan naat gitu loh. Yang atasnya loh. Lamun taha yang tidak ada habisnya itu maujud likibariha terhadap besarnya himam. Wahimmatuhu dan bermula cita-citanya fulan asugro yang kecil, ajallu itu lebih besar, ajallu itu lebih agung, minat dahri daripada tahun. Dia ini maksudnya lahu himamun lamun tahaliki bariha, umpamanya Odon ini mempunyai cita-cita besar. Wah, cita-citanya besarnya luar biasa. Lamun tahaliki bariha. Sementara wahimmatu sugro, cita-cita yang kecil aja, ajalu minad dahri, lebih agung daripada tahun. Tapi kenyataannya Odon ngantuk melulu. Berarti itu hanya isapan jempol, paham Don? Ini termasuk bunga. Santi aja udah ngantuk. Nah, ini kalau enggak ini udah setasar motor, wet, gitu. Ini siapa? Dipa. Nah, tadi ada bunga kemana? Tidur. Udah biarin. Katanya besok mau ujian. Oke, lahu itu tetap bagi Odon. Mamanya udah gitu aja lah. Habis siapa lagi? Udah nggak ada Riu kan? Lah Riu baru kemarin udah boyong. Ini buahnya yang boyong nal. Perempuan tinggal berapa ekor? 6 ekor. 7 Amalia. Nggak apa-apa, sepangkas. Daripada puyeng mulu, pacaran mulu, keluarin. Begitu aja udah. Ini yang lagi tinggal ini. Nambah adiknya Apri. Mana tadi ponakannya Apri? Tidur udah. Ada iya kan? Tapi nambah ntar udah tenang. Ada iya kan? Rohatun bermula roha, istiroha itu rehat. Lau anna mi'syara jujiha. Jikalau lau sabata, jikalau tetap apa sesungguhnya 1/10 dermawannya roha alal biri atas kebajikan, karena maka ada apa itu albiru apa albaru sih kok ragu ini. Kalau baru darat, karena maka ada alal bari atas daratan, gitu aja ya. Karena maka ada apa albaru daratan, Anda itu lebih luas minal bahri daripada lautan. Nah, cuman kan nggak ada daratan lebih luas dari lautan, tetap aja luas lautan. Oh, gitu loh. Nah, itu yang tadi menjadi apa atambih min awalil amri ala anau khobarun lanatun. Tadi kan saya lanakta ya. Lanatun aja dirubah itu. Jadi falau kila himamun lahu latawahama ibtida'a kaunilahu sifatan lima qoblahu, maka diucapkannya himamun lahu himamun kan gitu. Kalau himamun lahu seolah-olah lahu itu naat bagi lafaz himam. Oke ya. Yang ketiga dikit lagi dah. Wa minha, dan itu diantara aghrad at-taswiku, taswik. Ini saya kritik dulu, mumpung saya ingat Syaukul muhibbi ila Muhammad nurul libadril huda mutammam.
Kolbu yakinu ila Muhammad. Kalian kalau baca rawi yang pure rawi aja, kamu hafal kan Munziri? Nanti saya unjukin. Jadi nggak usah dikombinasi. Kita udah back to nature, dalam arti kita baca berjanji. Dari dulu ini tanya Munziri, di Jonggol, Sukamakmur, di Anjur, Sukabumi, termasuk di Banten, di Jawa, baca rawi, baca al-berjanji itu. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib dan seterusnya. Yang terakhir wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayy wa tawadu yakhlifuna lahu wa yakhlubu sa'atahu wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin syariah. Rawi itu yang menjaga Indonesia dari dulu, ya kan? Nah, baca rawi udah nggak usah aneh-aneh. Makanya kadang-kadang mafsus saya ajak ke Soko Tunggal biar tahu baca rawi ya seperti itu, gitu loh. Kemarin kalau Cianjur kenal Mbah Zainal, marhaban ya marhaban. Ya emang begitu. Yang menjaga Indonesia dari dulu ya itu. Memang marhaban ya mobil jogetan. Ya ya kan. Ini tolong garis bawahi. Ketika rawi dibaca dengan pendalaman yang luar biasa, maka jangan bercanda. Itu kan begitu rumusnya, serius. Kalau perlu saya kasih dupa lo asal baca rawi bakarin dupa. Oh, itu bid'ah Pak Ustaz. Biarin bid'ah. Orang Ka'bah kok dibakarin. Begituan ya kan? Nah, ini termasuk ini Syaukun itu Bronto. Tahu Bronto nggak? Kalau pernah melihat ilmu ketoprak itu, bukan ketoprak yang dulu makan itu ya nggak? Nah, at-taswik itu membuat penasaran. Namanya taswik itu bahasa Jawanya Bronto. Lil mutaakhiri bagi lafadz yang jatuh akhir. Idza kana apabila ada fil mutaqaddimi itu dalam lafadz yang mendahului apa ma perkara yusawiku yang membuat bronto, yang membuat penasaran. Apa ma lidzikri untuk menyebutkan al mutaqaddim. Kata jimil musnad seperti mendahulukan musnad dalam konteks khobar di sini. Fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Nah ini Ali Imran ayat 190. Ini ayat udah saya jual. Akan saya kadang-kadang kok jualan ayat kan. Wah udah menghasilkan puluhan juta ada kalau ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati. Itu kan khobar. Khobarnya inna. Loh iya kan? Isimnya inna la ayatin belakangan. Khobarnya didahulukan. Sesungguhnya itu dalam menciptakan semua langit wal ardi dan bumi. Wahtilafil laili dan silih bergantinya malam wan nahari dan siang. Apa yang inna la ayatin. Apa tanda-tanda kebesaran Allah liulil albabi bagi orang yang mempunyai akal. Nah, inna fi, coba kalian cermati. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari itu didahulukan. Itu membuat orang penasaran. Oh, kenapa sih kok? Oh, la ayatin. Oh, ternyata itu sebagai bukti kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai albab, mempunyai akal. Nah coba menciptakan langit. Ini bangunan ini berapa tiang? Biji 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8 ayat. 20 mah belum dindingnya. Langit segitu luasnya. Nggak ada tiangnya. Bumi ini lagi rame bab tambang. Makanya Nahdlatul Ulama diikat pakai tambang.
Wah, kan memang terikat dengan tambang. Ini lagi rame. Kan itu kan. Nah itu bukti kebesaran Allah. Kan ada penasaran. Nah, ini kalau kalian akan penasaran kalau ngerti maknanya. Kalau ngerti maksudnya. Ngerti kan? Nah itu baru dari sisi bahasa. Belum lagi dari sisi ijaz. Quran ini memang bisa melemahkan orang yang nggak percaya kepada Al-Quran. Nah, coba dari awal ditantang. Wakakaulihi dan seperti ucapannya penyair dari Bahar Kamil. Khairussona'i fil anami soni'atun tambu biha miliha anil izlali. Khairussona'i itu sebaik-baiknya orang yang menciptakan fil anami dalam manusia soni'atun bermula ada penciptaan. Nah itu kan khairus sona'i khobar kan, soni'atun mubtada kan, khairus sona'i berarti khobar kan, berarti musnad didahulukan. Soni'atun mubtada kan berarti musnad ilah dibelakangkan. Sebaik-baik ciptaan dalam manusia itu ada soni'ah, ada produsen gampangannya. Tambu yang nabayambu itu loh, apa? Berkembang kan? Bihamiliha dengan membawanya soni'ah anil idlali dari kehinaan. Pak, masih panjang nggak? Masih panjang ya? Udah nyampe itu deh, nomor 6 dah. Tapi tanggung ya udahlah ya. Wa minha at-tafaul. Udah satu lagi dah. Ntar nomor 5 besok. Wa minha dan itu diantara aghrad at-tafaulu, bermula tafaul. Apa tafaul? Berebut? Bukan. Tafaul itu makna asalnya itu apa kan? Nular, apa, mengharap ketularan makna, gitu loh maksudnya. Itu tafaul. Kama takulu, sebagaimana berkata siapa kamu lil maridi terhadap orang yang sakit, fi afiatin anta, itu kan dia masih sakit, tapi fi afiatin khobarnya kan didahulukan. Itu dalam kesehatan. Anta bermula ente. Udah sembuh ente mah. Kamunya kan gitu kan. Ente sembuh harusnya kan begitu. Tapi sembuhnya didahulukan. Ini tafaul supaya orang yang sakit segera sembuh, tafaul. Ngerti kan? Jangan ngantuk lu ntar katanya paul. Emang aal paul pak lagi ya emangnya. Pusing dah. Oke. Nah, satu lagi. Kawakakaulihi dan seperti ucapan penyair dari Bahar Kamil, Sa'idat bihirrati wazikal ayyamu watajayyanat biliko ikal a'wamu. Sa'idat itu beruntung. Oh iya, bukan khobar. Sa'idat beruntung. Bihirrati wajhika dengan mencorong itu apa? Bersinarnya wajahmu. Apa al ayyamu? Nah, itu kan sa'idat fi'il, didahulukan. Itu maksudnya mengharapkan hari-harinya penuh dengan keberuntungan. Watazayyanat dan berhias. Maksudnya berhias kan indah. Biliko ika sebab bertemumu apa al-a'wamu tahun-tahun. Setahun mudah-mudahan menjadi tahun yang indah, long life, majesty atau apalah umpamanya. Itu bahasa Inggris. Lu nggak ngerti Inggris, bahasa Inggris, kunci Inggris doang lu ngerti. Oke? Udah dah. Wa minha ifadatu kalau besok.
udah sejam. Pokoknya ini, nah kita harus gas terus, nggak khatam-khatam. Ya, setelah ini mudah-mudahan khatam lah. Lah sekali-sekali tuh, lah kan dulu minta Sulamul Munawwarah. Apa ya? Apa kemarin? Usul fikih warokot udah nggak dibaca, usul doang kebanyakan. Lah iya kan, makanya sekarang sih saya mana anak ini kalau perlu manakib dibaca Sob. Lu pernah ngaji manakib belum? Ah udah manakib lu baca. Diartikan gitu, cuman kasih penjelasan kan Allah mansur nafaqati ridwani alaihi wa amidana bil asrori lati auja'taha lati. Ntar saya anak-anak udah saya bagi kitabnya, kalau memang ini nggak ada saya kasih ntar. Itu saya udah beli kitab banyak tuh, saya beli kitab sampai 3 juta 500 hampir 4 juta. Saya bagi-bagi udah, termasuk kemarin saya bagi-bagi nasihin ke Soko Tunggal itu ya tujuannya ya memang kita harus nggak boleh meleng istilahnya gitu maksudnya. Ya kitab-kitab kecil ya tetap harus dijaga kaitannya. Ya emang pesantren kan begitu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.